Kalau perlu malah tidak dinaikkan, bahkan dibebaskan, seperti pajak dibebaskan. Ya, bensin untuk ojol aja bisa 50%, 30%. Ini kenapa BPJS malah naik? Lama-lama orang nggak ada yang bayar BPJS. Nah, inilah keputusan pemerintah. Saya berharap diulang kembali, dikaji kembali. Ada tokoh selain Megawati yang lebih mendominasi Jokowi. Kader PDI Perjuangan tengah gencar mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo yang tidak pro terhadap wong cilik atau rakyat kecil. Maka tindakan yang cukup berisiko sebenarnya secara politik dan sangat tidak populer ini sebenarnya Presiden harus mengambil itu, dan akhirnya reaksi juga luar biasa. Tapi sepertinya juga kita harus memaksa BPJS harus jauh lebih profesional. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Santri Online. Kader PDI Perjuangan tengah gencar mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo yang tidak pro terhadap wong cilik atau rakyat kecil. Kebijakan itu adalah menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Pengamat politik dari Universitas Telkom, Deddy Kurniasyah, menilai sikap kritis itu muncul karena Presiden Jokowi dianggap telah keluar dari hita perjuangan partai. Reaksi PDIP bisa jadi tanda penting bahwa kebijakan Presiden sudah di luar batas toleran, bahkan di kalangan kader separtai sekalipun. Ujarnya Minggu 17 Mei 2020. Deddy membaca ada dua hal penting atas sikap PDIP tersebut. Pertama, Deddy menilai bahwa kader PDIP menganggap Jokowi sudah tidak berada dalam kontrol PDIP sebagai petugas partai. Kader PDIP melihat Presiden sudah tidak berada dalam kontrol PDIP, bisa saja ada tokoh di luar Megawati yang lebih mendominasi Presiden, kata Deddy. Kedua, kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion ini, PDIP dinilai khawatir kebijakan Jokowi sebagai presiden yang tidak pro terhadap wong cilik akan semakin membuat publik anti kepada partai berlambang banteng moncong putih itu. Mengingat waktu mendekati ada pilkada dan ke depan ada Pilpres 2024, jangan sampai kebijakan presiden dijadikan tolak ukur kepemimpinan PDIP, pungkas Deddy. Sementara itu, ketika politikus PDIP mulai terbuka mengkritik pemerintahan Jokowi soal iuran BPJS, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Ripka Tiptangin, mengkritik keras langkah pemerintah yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Ripka meminta pemerintah untuk membatalkan kenaikan tersebut karena membebani rakyat. Apalagi saat ini beban rakyat bertambah karena pandemi virus corona. Ripka mengungkapkan dalam rapat yang sudah dilakukan DPR menolak tegas kenaikan iuran tersebut. Ia mengatakan seharusnya pemerintah hanya tinggal menjalankan putusan Mahkamah Agung yang sebelumnya telah membatalkan aturan terkait kenaikan iuran BPJS. Pemerintah sensitif deh, ini kan sebenarnya tinggal mengeksekusi hasil keputusan MA aja. Kenapa sih mesti harus naik? Kalau perlu malah tidak dinaikkan, bahkan dibebaskan seperti pajak dibebaskan. Ya, bensin untuk ojol aja bisa 50%, 30%. Ini kenapa BPJS malah naik? Kata Ripka kepada wartawan Jumat 15 Mei 2020. Ripka berharap pemerintah mengkaji kembali aturan kenaikan iuran BPJS itu. Sebab rakyat banyak yang menjerit dengan keadaan ekonomi saat pandemi corona. Harap saya, sebagai wakil rakyat, saya mendengar keluhan rakyat, mengeluh kontra rumah, atau kontrakan rumah, mengeluh pekerjaan, ini supaya dibatalkan kenaikan BPJS, ujarnya. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut langkah yang diambil oleh Presiden Joko Widodo dalam menaikkan iuran BPJS Kesehatan sangat beresiko dalam dunia politik. Hal tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Kompas TV Kamis 14 Mei 2020. Menurut Ganjar, keputusan Jokowi untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan ini di situasi saat ini tidaklah mudah. Terlebih lagi karir politik Jokowi yang juga dinilai akan memiliki dampak.
Ganjar mengatakan akan ada berbagai reaksi dari masyarakat yang berupa protes terkait iuran. Apa yang menjadi keputusan Presiden tentunya secara politik ini tidak mudah, terang Ganjar yang juga politisi PDIP ini. Karena pasti ada kontroversi dan ada proses dan juga protes dari masyarakat. Tambahnya, Ganjar menilai keputusan Jokowi kali ini memiliki resiko yang cukup tinggi karena akan berpengaruh dalam politik dan menggunakan cara tersebut. Meski demikian, Jokowi mau tak mau harus mengambil langkah untuk menyelamatkan BPJS Kesehatan. Diketahui BPJS Kesehatan tengah mengalami defisit sejak beberapa waktu terakhir. Banyak pihak yang menyayangkan dengan keputusan Jokowi menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Terlebih di situasi perekonomian Indonesia saat ini yang menurun akibat adanya pandemi COVID-19. Maka tindakan yang cukup beresiko sebenarnya dalam politik dan sangat tidak populer ini, jelas Ganjar. Sehingga Presiden harus mengambil ini dan akhirnya reaksi juga luar biasa. Lanjutnya, Ganjar memang mempertimbangkan soal kebutuhan dana yang besar untuk menutup defisit BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan dinilai membutuhkan suntikan dana yang besar, supaya para peserta BPJS Kesehatan masih bisa mendapatkan jaminan dan pelayanan yang terbaik. Ganjar menyampaikan BPJS harus dipaksa menjadi lebih profesional. Harus ada yang diubah dalam BPJS Kesehatan untuk mengatasi permasalahan ini. Ganjar juga memberi saran, harus ada ide-ide baru dan juga segar dalam membenahi BPJS Kesehatan. Sepertinya juga kita harus memaksa BPJS jauh lebih profesional, ungkap Ganjar. BPJS merubah diri dan dikelola secara profesional dan mesti ada terobosan, tandasnya. Meski sempat dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui putusan MA nomor 7P/HUM/2020, tapi Presiden Joko Widodo memutuskan kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan pasal 34. Dalam pasal itu diketahui bahwa kenaikan iuran terjadi pada kelas 1 dan kelas 3 mandiri. Hal itu akan dimulai pada Juli 2020. Selain itu, dalam pasal 34 juga dijelaskan mengenai perubahan subsidi yang diberikan pemerintah. Berikut iuran BPJS Kesehatan beserta mandiri pada Juli sampai Desember 2020 berdasarkan Perpres nomor 64 2020. Kelas 1, Rp150.000. Kelas 2, Rp100.000 dan kelas 3, Rp25.000. Kenaikan pada iuran kelas 1 hampir 100%. Sebenarnya pada April sampai Juni 2020, peserta kelas 1 hanya membayar Rp80.000. Sementara itu untuk peserta kelas 2 sebelumnya membayar Rp51.000. Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf menjelaskan alasan kenaikan tersebut. Selama ini iuran yang dikumpulkan belum mencukupi pembiayaan program, kata Iqbal saat dihubungi Kompas.com Rabu 13 Mei 2020. Dia menjelaskan pada dasarnya pembiayaan program JKN KIS dari iuran yang dikumpulkan seluruh segmen peserta. Peserta yang tidak mampu sudah dipastikan dijamin pembayaran iurannya oleh pemerintah melalui skema penerima bantuan iuran. Dalam Perpres 64 tahun 2020, pemerintah membantu iuran untuk kelas 3 mandiri. Iqbal melanjutkan di tahun 2020 sejumlah 6.000 atau 16.500 per jiwa per bulan dikalikan seluruh peserta mandiri kelas 3 yang dipesertakan aktif. Selain itu, dia juga menyampaikan apa yang dibahas di RDP dengan Komisi 9 sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan memberikan bantuan iuran kelas 3 mandiri. Iqbal mengatakan salah satu prinsip program iuran BPJS adalah gotong royong, sehingga semua elemen yang terlibat harus bisa menutupi pengeluaran bersama-sama. Tak hanya gotong royong antar kelas, tapi juga ada ASN, TNI, Polri, pekerja penerima upah, dan swasta. Karena selama ini iuran yang dikumpulkan belum mencukupi pembayaran program, maka terjadi penyesuaian besaran tarif. Presiden menetapkan seperti pada Perpres 64 tahun 2020 dengan kenaikan yang cukup signifikan pada kelas 1 dan 2, imbuhnya. Sementara itu alasan kenaikan BPJS seperti disebut dalam Perpres 64 tahun 2020 adalah untuk menjaga kualitas dan keseimbangan JKN.
bahwa untuk menjaga kualitas kesinambungan program jaminan kesehatan, kebijakan pendanaan jaminan kesehatan termasuk kebijakan iuran perlu disinergikan dengan kebijakan keuangan negara secara profesional dan keadilan serta dengan memperhatikan pertimbangan dan amar putusan Mahkamah Agung nomor 7 PHUM-2020. Tulis Perpres 64 tahun 2020.